puncak daripada makom derajat adalah menjadi kekasih Allah. Kalau sudah dicintai, kalau sudah diterima cintanya oleh Allah, lalu Allah mencintai kita, berarti sudah tidak ada lagi yang tidak mungkin. Tidak ada lagi yang tidak pernah tidak Allah dengar. Tidak ada ucapan kita yang tidak Allah perhatikan. Kenapa? Karena Allah anggap kita kekasih. Jam berapapun WhatsApp, siap, lapatlah. Karena apa? Karena kita dianggap kekasihnya dan kita menganggap bahwa dia kekasih saya. Karena cinta yang hakikat ya cuma itu. Lalu kemudian tidak ada lagi ruang hati untuk mencintai yang lain. Seperti yang terjadi pada kisah Rabi'ah al-Adawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazhad lan zuhud asira. Wazhad lan zuhudlah engkau wada fakta ala fatin. Sepine gumantung. Zuhudlah dengan cara tidak bergantung. Sepine gumantung ati bil mali kelawan harta la fakdalah taku dadia sira akola ing sebagus-bagusnya akal, sebagus-bagusnya manusia. Maksudnya sebaik-baik manusia itu yang paling menyempurnakan akalnya. Wazhad wada fakda ala kotin kolbika bil mali la fakda lahu taku akolan. Zuhudlah engkau, caranya dengan tidak menggantungkan hatimu atau hatimu tidak bergantung kepada harta, dan jadilah manusia yang sempurna dengan memfungsikan akal secara maksimal. Ya, akal itu yang paling cerdas maksudnya, lebih daripada pintar, karena memfungsikan akal secara maksimal. Yakni maksude tegese in zahadta inna zahadta in zahadta lamun zihad sopo sira, zuhud maksudnya zihad, lamun zuhud sopo sira fid dunya ing dalam dunya takun maka dadia sira, takun maka dadi sopo sira aqolan nasi ing cerdas-cerdasnya manusia. Jika engkau berlaku zuhud terhadap dunia, maka engkau menjadi manusia yang paling cerdas, yang paling berakal. Jika sudah kita bisa mempraktekkan apa itu makna zuhud dengan definisi-definisi yang kemarin sudah disampaikan, maka sungguh-sungguh kita termasuk orang yang menggunakan akal secara maksimal, sehingga tidak ada bahasa lain kecuali akal. Aqolan nas artinya manusia yang cerdas. Kenapa cerdas? Aneh aja. Semua orang mencari dunia, mengejar dunia, bahkan berani meninggalkan ketaatan kepada Allah demi mencapai dunia, demi menguasai dunia. Berbagai macam cara, dikuasailah teknologi, dikuasailah ilmu pengetahuan. Sikat kanan, sikat kiri, sikut kanan, sikut kiri. Apa saja dilakukan, demi apa? Mencapai kepuasan. Apa yang diinginkan tercapai. Hal ini berarti dunia. Di dalamnya ada harta, ada jabatan, ada kedudukan, ada kehormatan. Semua orang pada umumnya mencari itu dengan segenap kekuatannya.
sampai titik darah penghabisan, sampai saking sungguh-sungguhnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat sampai diperas. Kok ada orang yang tidak melakukan itu? Seperti bodoh di pandangan orang umum. Bagaimana kamu bisa bahagia kalau rumahnya cuma segede gitu? Gimana kamu mau punya titel kalau nggak tinggi sekolah? Gimana orang bisa menghormati kamu kalau kamu bukan siapa-siapa? Oh iya. Nah, semua orang berpikir yang sama. Tiba-tiba dia berpikir, saya tidak butuhkan itu semua. Nah, yang dipandang orang itu adalah sikap bodoh, tapi di sisi Allah, di sisi para arifin, orang-orang ma'rifat, beliau mengatakan bahwa aqalan nas. Justru itu orang cerdas. Saya mau buktikan begini. Semua meyakini bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah. Termasuk dunia itu adalah sesuatu yang fana. Bayangkan, sebegitu kita sudah tahu dunia adalah fana, kenapa kemudian semati-matinya kita mengejar itu? Sesuatu yang rusak kita habiskan untuk fokus mencari sesuatu yang sudah kita yakini fana, rusak. Atau ada yang sudah dijamin oleh Allah, apa? Rizkinya sudah dijamin, meski tidak menyampingkan syariat. Yang sudah dijamin oleh Allah, kita kejar mati-matian. Rizki, makan, sudah ada bagian rizkinya masing-masing. Kejar habis-habisan. Sementara ada yang Allah tidak jamin, adalah mengakhiri hidupnya. Datangnya ajal kepada kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tidak ada yang menjamin. Istiqomahkah, apakah tidak kita ketaatannya kepada Allah? Tidak ada yang jamin. Lalu yang tidak ada jaminan kok diabaikan, sementara soal yang dijamin oleh Allah kok dikejar. Aneh. Loh, menurut arifin aneh. Maka orang yang mengejar sesuatu yang tidak ada jaminan cerdas. Kenapa? Secara akal, kalau kamu mati-matian mengejar itu, ya tidak akan pernah selesai. Anggaplah terpenuhi semua keinginan, harapan, cita-cita. Lalu setelah itu tua, lalu mati. Apakah semua itu bisa dibawa pulang? Kan tidak. Sementara ketika masuk alam barzah, yang ditanya bukan apa yang kemarin kamu usahakan sampai mati-matian. Yang ditanya cuma Allah sama malaikat itu sederhana kan, soal sholat, ibadah, soal ibadah, ketaatan kepada Allah. Itu yang Allah tanya, malah kita tidak usahakan, kan aneh. Nah, itu pandangannya arifin sampai sebegitu. In zahatta, jika engkau berlaku zuhud terhadap dunia, maka engkau menjadi manusia paling cerdas. Wa zuhdulan utawi zuhud huwa ya zuhud iku faktu ala qatil qalbi, ora anane ketergantungan ati bil mali kelawan harta. Jadi makna hakikat zuhud itu adalah hatimu tidak bergantung. Tidak ada kecenderungan di dalam hati terhadap harta. Walaisa huwa, tetapi bukan lan ora zuhud iku faktul mali, sepine harta. Ini jawaban yang telak buat orang-orang yang menganggap bahwa zuhud adalah fakir. Ternyata keliru. Maknanya az-zuhdu huwa faktu ala qatil qalbi bil mal. Zuhud adalah tidak ada hati orang itu cenderung terhadap dunia. Tidak ada dunia yang dia miliki, pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, tidak masuk dalam hatinya. Dan dia tidak merasa sedang dalam kendali dunia. Walaisa huwa faqdul mal, maka itulah bukan berarti zuhud adalah tidak punya harta. Jadi zuhud bukan karena tidak punya harta. Zuhud adalah tidak suka dunia, tetapi bukan berarti zuhud berarti tidak punya apa-apa. Sebab yang dimaksud zuhud adalah
ketidakadanya ketergantungan hati terhadap dunia. Dapat diusahakan, alhamdulillah. Tidak dapat hasil usahanya, alhamdulillah. Sedikit saya terima, qanaah. Banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Hilang, tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada bedanya. Karena apa? Apapun bentuk yang bersifat duniawi tidak masuk di dalam ruang hati. Tertutup rapat. Tidak ada ruang sedikit pun untuk namanya dunia. Apapun bentuknya, apapun jenisnya. Walau secuil, walau setetes, walau sedikit, walau sebesar apapun tidak ada yang masuk. Maka itu jangan artikan zuhud berarti tidak punya harta. Salah. Keliru. Fala tadunna, fala tadunnu. Maka ajana nyana. La tadunnu mangka ajanyana, janganlah engkau menduga anna nabiyallahi satuhune kanjeng nabi Allah, nabinya Allah. Siapa maksudnya? Anna nabiyallah, sesungguhnya nabi Allah Sulaiman alaihi salam, wa ala nabiyina, dan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalam, lam yakun ora ana sopo Nabi Sulaiman atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku zahidan wong kang zuhud fid dunya ing dalam dunia. Karena makna zuhud seperti tadi dikemukakan, zuhud artinya tidak ada ketergantungan hati terhadap dunia, atau bahasa lainnya, tidak ada ruang sedikit pun duniawi apapun bentuknya masuk ke ruang hatinya. Maka bukan berarti zuhud adalah mereka yang sepi harta, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Maka itu jangan pernah menduga, jangan pernah meyakini, jangan pernah mengira-ngira, menganggap bahwa Nabi Sulaiman kan raja, kaya raya. Hartanya melimpah, istananya besar. Semua tunduk, bukan cuma dari jenis manusia, termasuk bangsa jin. Bahkan ada ratu yang begitu kaya raya namanya Balkis. Di kerajaan Sabah juga tunduk dengan segala kekayaannya. Di hadapan Nabi Sulaiman, kaya raya, apa aja ada, semua tunduk, dihormati. Berarti sudah selesai jabatan, harta, tahta, bahkan wanita, karena istrinya diceritakan lebih daripada 99, bahkan genap dengan Balkis menjadi 100. Berarti Nabi Sulaiman tuh banyak hartanya, nggak zuhud. Salah. Karena zuhud itu bukan berarti tidak punya harta. Bal huwa azhaduz zahidin. Justru Nabi Sulaiman itu adalah azhaduz zahidin. Kepalanya, pimpinannya, zahidnya dari para zahidin. Daripada zuhudnya, zuhud. Jadi the best of zuhud adalah Nabi Sulaiman. Berarti kiai-kiai, ulama-ulama yang kalau kaya raya, hartanya banyak, pesantrennya besar, bukan berarti tidak zuhud. Karena apa dicontohkan di sini? La tadunnu anna nabiyallah Sulaiman alaihi salam lam yakun zahidan fid dunya bal huwa azhaduz zahidin. Nabi Muhammad juga sama. Nabi Sulaiman juga sama. Para nabi-nabi dan rasul juga sama. Mereka azhaduz zahidin. Zuhudnya orang-orang zuhud. Supernya zuhud. Maka dicontohkan, saya mah Pak, gimana ya pengen zuhud juga, orang saya punya harta warisan. Biarkan, emang zuhud harus tidak punya harta. Teruskan itu warisan. Malah kembangkan itu usaha. Terus gimana zuhudnya? Asal jangan dimasukin ke dalam hati. Tulis besar-besar di mobilnya. Kalau punya pesawat jet pribadi, tulis juga di kaca belakang pesawatnya. Titipan ilahi. Kan suka ada tulisan begitu. Motornya titipan ilahi, titipan ilahi. Artinya jangan merasa memiliki, cuma titipan. Sewaktu-waktu nggak ada, ya biasa aja karena nggak masuk ke hati.
Itu zuhud. Nabi Sulaiman sama. Nabi Muhammad SAW sama. Idkana ya'kulul khubza syair. Idkana ketika ada. Ya'kulu mangan. Dahar al-khubza ing roti. Asyair. Kemarin sudah ada bubuk-bubuk roti. Ada yang besar, banyak makanannya, cukup melimpah, bahkan berlebihan. Wayat amul kholqa. Ladhidul at'imah. Yut imul kholqolan aweh atau maringi makhluk. Ladhidal at'imah. Lezate panganan. Wahada min a'dhami zuhdi. Lan iki perbuatan ada utawi iki iku min a'dhami zuhdi. Setengah saking agunge zuhud. Nabi Sulaiman dengan kekayaan, dengan hartanya yang melimpah, lalu kemudian memberi makan banyak makhluk, membantu banyak orang, mensupport banyak penduduk rakyatnya, karena sudah tahu kelezatan makanan itu bukan pada jenis makanannya, bukan pada macam ragam kuliner, tetapi pada nikmat yang Allah berikan, disisipkan di balik makanan, di balik minuman adalah nikmat. Nah karena itu Nabi Sulaiman berbagi nikmat kepada seluruh makhluk, manusia, bangsa jin pada saat itu. Karena Nabi Sulaiman tidak menganggap itu adalah satu kebanggaan. Kekayaannya tidak menjadikannya sombong, tidak menjadikannya lupa kepada Allah. Maka disebutlah azhadul zahidi. Demikian juga Rasulullah ketika kemarin dalam cerita memakan buah atau memakan serbuk bubuk roti yang sudah 3 hari tidak makan, bukan berarti kemudian tidak bisa, tetapi dalam rangka Rasul tidak pernah memasukkan hal-hal yang bersifat duniawi ke dalam hatinya. Makan tidak makan sama, roti banyak mau sedikit sama, diterimalah mau yang banyak apalagi sedikit. Itu qanaahnya sudah tingkat para nabi dan rasul. Termasuk dalam sikap zuhud, Nabi Sulaiman kaya tetapi tetap taat. Nabi Isa alaihi salam fakir tetap taat. Berarti zuhud tidak bisa diukur dari harta dan fakir, dari kaya dan miskin. Zuhud adalah amalan hati. Konkretnya tidak dia masukkan urusan duniawi ke dalam hati. Seandainya memang ada, diterimanya sebagai ujian kadang-kadang. Ketika itu dianggap sesuatu pemberian anugerah dari Allah berupa kerajaan, istana, kekuasaan, harta benda, maka dia hanya menganggap titipan Allah yang harus saya infakkan kepada yang berhak sesuai dengan perintah Allah. Datanglah harta ini, dikeluarkanlah, dihabiskan. Datang lagi, dihabiskan lagi. Karena tidak merasa bahwa itu punya saya. Jadi zuhudnya seperti itu. Qala Dawud sapa Sayyidu Taifah, pimpinannya Taifah dalam hal tasawuf, salah satunya yang populer adalah Al-Junaidi radhiyallahu anhu. Az-zuhdu utawi zuhud iku khalwul aidi, iku khalwul aidi sepine penadah minal amlaki saking piro-piro milik kepemilikan harta. Sepinya kepemilikan. Zuhud adalah khalwul aidi minal amlak. Tidak ada rasa menguasai, memiliki dari apa yang mereka miliki. Wal qulubu manit tataba. Dan hati itu sepi daripada rasa. Tidak ada sedikit pun ruang masuk di dalam relung hati yang paling dasar. Sama sekali aidi minal amlak, tidak ada merasa bahwa itu punya saya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada senang gitu barang sedikit saja, tidak. Tapi ketika Allah beri, bersyukur, lalu diinfakkan lagi ke yang lain. Kenapa? Karena kalau bukan diinfakkan, kalau tidak didermakan, berarti sudah mulai ada rasa hawa, senang. Kenapa? Sayang, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Sedekahkan, cari yang jelek aja, cari yang sisa, cari yang ada lecet-lecetnya. Akhirnya jauh, gak bisa untuk belajar zuhud dari hal-hal yang terkecil seperti ini.
Wa qala aidun az-zuhdu utawi zuhud. Imam Al-Junaid juga mengatakan zuhud adalah istisgharud dunia. Istisghar, amrih nganggep cilik. Dunia itu besar. Kayak harta, banyak uangnya, banyak hartanya itu hebat. Kendaraan super mewah, bagus. Semua orang berusaha mati-matian. Kehormatan, jabatan, dihormati, dimuliakan, bagus. Melalui hartanya, ada yang karena jabatannya, ada yang diusahakan. Tetapi zuhud yang menurut Al-Junaid juga dikatakan apa? Istisghar dunia. Yang orang anggap besar harus dianggap kecil. Bertentangan lagi susah. Yang orang cintai kita benci. Yang orang benci malah kita cintai. Sulit. Senangnya ngobrol, gaul, ngumpul sama orang-orang kaya. Kenapa? Kan kecipratan sedikit-sedikit. Kecipratan tidak cuma hartanya, fasilitasnya. Mungkin dibagilah minumannya, dibagilah rokoknya, dibagilah makan, diajak makan di hotel ini, di rumah makan mewah segini. Lalu kecipratan juga hubud dunianya. Lama-lama dia juga pengen kayak gitu. Enak ya bos ya, bos mau keluar 5 juta sekali makan. Ya namanya juga orang kaya, sultan. Gimana bos caranya? Mikir sendiri, cari. Dia pulang mikir, nyariin supaya cara seperti si bos tadi gimana. Kecipratan makanannya, kecipratan pergaulannya, sikap karakter termasuk di dalamnya mulai hubud dunia. Padahal yang orang benci apa? Bergaul dengan orang-orang fakir. Ngapain? Ngabis-ngabisin kopi, ngabis-ngabisin makanan, ngabis-ngabisin rokok. Dia nggak. Padahal dengan fakir mestinya ketika dengan kumpul bersama orang-orang fukara, kata Rasulullah, mewarisi kesabaran. Oh kamu bisa sholat 5 waktu dijaga, padahal kamu kan mungkin kepikiran ya pengen anu. Iya Pak, kamu gak pengen kayak temen? Pengen. Kamu gak usaha? Sudah usaha. Nah, belum. Tapi masih mau sholat? Itu mah kewajiban saya sama Allah. Ini kebetulan saya yang begini kok gak sholat. Dia yang begitu kok rajin. Saya yang aman, tenang, nyaman kok malah gak sholat. Di situ terciprat. Jadi terkumaha gaul. Makanya gaulnya sama siapa? Itu mewarisi kesombongan ketika dengan orang-orang yang hubudunnya nanti ke bawah begitu. Ketika orang-orang yang zuhud maka terbawa juga zuhud. Artinya apa? Apapun yang dimiliki tidak dianggap bahwa itu punya saya. Apa itu? Titipan kan? Jadi kalau sudah begini ya nggak mungkin pelit lah. Nggak mungkin dia pelit. Kenapa? Orang dibilang bukan punya saya kok titipan. Sama-sama kita manfaatkan. Kapan butuh bilang aja. Jangan titipan ilahi di mobilnya tulisan, di motornya titipan ilahi. Giliran ada saudara butuh nggak dikasih, takut rusak. Katanya titipan Allah. Allah titipnya kapan? Terus mau diambil kapan? Rumah ini titipan Allah, harta ini titipan Allah. Tapi giliran orang minta nggak dikasih, nggak ngasih, itu kenapa? Katanya titipan Allah. Takut Pak, nanti kan kalau rusak, kalau lecet. Oh, berarti kamu merasa memiliki berarti. Makanya orang-orang yang sudah masuk dalam ranah jalan treknya para aulia, dia selalu berkeyakinan, saya akan menerima apapun yang Allah berikan. Baik-baik saja, gimana Allah. Ada kurang baik, ya gimana Allah. Semuanya akan punya Allah. Saya juga kan nggak ada. Kalau Allah menghendaki saya hilang. Kalau menghendaki saya mati. Kalau saya menghendaki barang saya rusak. Gimana Allah aja dah yang benar. Nah, kenapa sampai begitu kata-katanya keluar? Sudah tidak ada rasa lazat hawa bahwa mobil tuh keren, tuh nggak ada. Bahasa masuk keren nggak ada, gagah nggak ada, dihormati orang nggak ada, merasa mulia nggak ada. Sudah, kalau sudah nggak ada mulia, nggak merasa semua yang bersifat manusia pada umumnya, ya ngapain bersedih, ngapain bingung, ngapain pusing, orang kita hakikatnya sama.
Apa yang hebat di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah kan yang takwa, yang paling bagus takwanya. Bukan yang paling bagus bajunya, penampilannya, rumahnya, kendaraannya, dan semuanya. Jadi enteng. Pak, kemarin mobilnya dipakai sama si Anu ya, katanya spionnya patah. Nggak apa-apa, alhamdulillah cuma spion. Coba kalau yang patahnya mobilnya jadi Alda, patah jadi 2. Ini cuma spion dong, Masya Allah. Harga beli lagi aja. Tapi kan nanti keterusan, ya masa iya dia juga. Kita doain biar dia kebeli mobil kan gitu. Ya enteng aja. Kalau masih berpikir, tapi kan tuman Pak, saya sudah merasa kalau tuman sudah tuman. Besok-besok jangan dikasih Pak, itu kebiasaan. Sekarang spion dipatahkan, besok-besok hati saya dipatahkan. Tadinya standarnya ada 2, sekarang tinggal 1. Kaget gitu. Oh, udah emang di standar 1 mah bukan patah. Oh iya kan. Udah panik aja berat standar 1. Nyari lagi satunya mana. Biasanya standar ganda gitu. Berarti 1. Kalau sudah begini tuh berarti kan enteng buat dia ya. Apa tuh? Ya bocor. Bocor kenapa? Air. Kenapa bocor cair mah. Kalau masih air nggak apa-apa. Kalau yang turunnya batu segede masjid ya berarti bahaya. Ya harus yakin dan harus optimis bahwa tidak mungkin selama kita melakukan ketaatan kepada Allah di luar kuasa takdirnya Allah yang kita paham, di luar syariat yang kita tahu. Jaga takwanya, ikuti syariat, jalankan apa yang diwasiatkan oleh para arifin, waro. Ya hati-hati tuh, hati-hati jalankan, taubat laksanakan, qanaah kerjakan, zuhud kerjakan. Tidak mungkin Allah memperlakukan orang yang dengan kriteria tadi diperlakukan oleh Allah tidak baik, itu nggak mungkin. Ini kan kebun, banyak binatang melata, takut lagi tidur ada ular, takut ada ini, takut ada takut. Kenapa begitu tenang yakin? Kurang rapat Pak ini, takut ada yang masuk. Di mana mau tidur supaya aman? Di hotel. Bikin rumah yang permanen, rapat semua, kedap suara, atas plafonnya rapi, di bawahnya marmer. Nyamuk saja nggak bisa masuk. Udah. Kamu lupa kalau hidungnya kebuka. Iya ya. Pas tidur hidung kebuka. Bisa nggak masuk, itu namanya rayap. Bisa aja. Lalu kenapa nggak masuk ke hidung padahal kamu mangap? Kenapa tidak masuk kecoa ke mulut? Gitu. Artinya sudah diatur, sudah ada yang jaga. Tinggal kitanya ikutin saja. Kita menjaga syariatnya Allah, ajarannya Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Lepas dari soal takdir, Allah kadang-kadang menguji orang dari segala sisi yang kita kadang-kadang lengah. Nah dalam hal ini diuji apa? Zuhud. Punya keweh. Cari kemana? Sampai-sampai sudah begitu. Tapi ya tidak meninggalkan unsur syariat tetap. Ya kalau misalnya zuhud itu begini misalnya. Parkir bawa motor di masjid. Pak itu di stang enggak? Udah nggak usah. Tak hilang. Saya mau zuhud. Nggak masuk motor ke hati. Ya nggak muat lah. Di parkiran, motor kan di parkiran. Iya, zuhud itu bukan berarti tidak mau menjaga harta yang Allah kasih. Titipan kan itu, dititipin sama Allah itu rumah, dijaga. Kan dititipin, sok dikunci dulu baru habis itu tawakal. Udah dikunci, udah digembok, diremot hilang juga. Nah zuhud namanya. Yang penting syariatnya penuhi. Hilang. Innalillahi wa inna ilaihi. Kok biasa aja? Emang kenapa? Ada masalah? Apalagi zaman sekarang, nanti gimana kalau kemana-mana susah? Kan katanya ada Grab sekarang. Tapi kan harus ngongkos. Emang dulu nggak beli bensin? Malah enak sekarang, nggak usah mikirin masukin motor. Kalau pesen tinggal klik. Ada. Terus bisa ganti
ganti. Ya ini kalau berpikirnya sempit bahwa kalau udah hilang, itu motor begini, itu dari satu sisi pandangannya. Belum lagi dari sisi kifarat. Kenapa harta hilang? Kenapa ini ketinggalan? Kenapa? Barangkali kifarat kita lupa. Waktu ada teman kita mau pinjam, terus kita bilang nggak ada motornya, beneran hilang. Kang pinjam 100.000 ada nggak? Nggak ada. Padahal ada tulisan nyimpan. Lalu misalnya terus lihat di mana naruhnya ya? Anehnya tuh dilupakan sama Allah. Di satu sisi dilupakan naruh uang di mana, di sisi lain diingatkan bahwa tadi temanmu butuh tuh suruh aku, kata Allah. Tinggal kamu kasih aja, ntar aku ganti 1 juta, kata Allah. Cuma kita nggak pernah, orang tebel banget hijabnya, jadi nggak peka-peka, nggak sensitif. Padahal nggak pakai pembalut, gitu nggak ada. Mata nggak pakai kaca, harusnya tajam penglihatannya. Kenapa masih buram begitu? Kenapa masih kurang jelas pendengaran? Maka ayat-ayat yang dibaca nggak cuma Quran, tapi ayat-ayat kauniyah. Apa yang terjadi dalam kehidupan? Baca. Buat apa baca? Supaya bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Oh, iya, pantesan. Nah, barulah kita ambil hikmahnya. Oh, setelah kejadian tuh baru. Apa hikmahnya? Ujungnya ya sabar. Apa tuh mau diapain? Nah, begitu berarti zuhud dalam hal ini menurut Imam Junaid juga dikatakan istisgharud dunya, menganggap kecil. Bukan berarti kecil, besar. Apa enaknya Pak jadi pejabat? Ya coba aja lihat. Apa enaknya Pak kalau rumahnya besar, mewah? Coba aja lihat. Apa bagusnya Pak kalau punya mobil yang mewah? Coba aja lihat. Besarnya, hebatnya, hebat. Tapi harus dianggap kecil. Itu gimana caranya? Menganggap sesuatu itu sama. Bahkan tidak dianggap sama sekali. Maka sering dicontohkan kalau syukur dan sabar itu kan, kata orang yang jalan kaki ke orang yang naik sepeda. Kata orang naik sepeda bilang, alhamdulillah masih bisa naik sepeda. Tuh orang itu mah jalan kaki. Kata yang naik motor, alhamdulillah saya mah naik motor. Tuh pakai sepeda harus goes. Kata yang naik mobil, saya mah nggak kehujanan. Yang di motor mah kehujanan. Dan seterusnya. Terus kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih jalan kaki. Ada yang pakai roda harus didorong. Saya mana normal, kakinya nggak harus pakai tambahan tongkat. Kata yang pakai tongkat, alhamdulillah masih bisa jalan walaupun dibantu dengan tongkat. Ada yang lumpuh sama sekali, harus dipangku, digotong. Kata yang digotong-gotong ke sana, alhamdulillah masih bisa sholat wudhu meskipun sambil duduk. Atau yang masih bisa sholat, alhamdulillah masih, dan seterusnya. Aja nggak ada habis-habisnya. Artinya normal tidak normal, punya tidak punya, ada tidak ada, terhormat maupun terhina di sisi manusia sama. Orang zuhud itu berarti tidak ada sedikit pun unsur dunia masuk ke dalam hati. Ruang hatinya tertutup rapat. Yang ada adalah qanaah. Yang ada adalah waro. Yang ada adalah Allah. Ada tidak ada Allah. Saya mampu tidak mampu Allah. Saya kurang maupun lebih Allah. Semuanya Allah. Kalau ada, alhamdulillah. Dari siapa? Dari Allah. Enggak ada. Kemana? Diambil sama siapa? Sama Allah. Terangkum. Inna lillahi. Kan kita semua dari Allah dan punya Allah. Wa ilaihi raji'un. Semua kan punya Allah. Ya kembali ke Allah. Apa yang disedihkan, apa yang dibingungkan kalau begitu? Dalam segala hal begitu. Apa yang kita sikapi dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, dimanapun bumi yang dipijak sama. Apa yang beda? Di sini makan, di sana makan. Di sini berkeluarga, di sana berkeluarga. Di sini punya kerjaan, sana punya kerjaan. Apapun tidak ada artinya, tidak ada manfaat, kecuali kalau semua fasilitas hidup dijadikan sebagai fasilitas media untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan miskin bisa taat, kenapa pengen kaya? Lalu tidak khawatir setelah kaya jadi nggak taat. Ada contohnya banyak. Jadi harus miskin aja. Terserah maunya apa. Nggak apa mau kaya. Taat tapi
Insya Allah lah, dijamin, jangan insya Allah. Oh, dijamin. Kan saya mah manusia nggak bisa jamin Pak. Caranya gimana? Dari sekarang istiqomah berarti. Supaya nanti pas kaya teh nggak kaget. Pas kaya kaget. Kagetnya apa? Masjid Pak, cium tangan semua ke saya. Kamu kenapa? Ternyata jamaah tahu yang nyumbang masjid ini ternyata Bapak. Kaget saya. Nggak apa-apa. Saya malah alhamdulillah pas ada rezekinya aja. Enggak maksud begini, enggak. Tapi makasih banyak Pak. Sama Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Saya digerakkan sama Allah untuk mengeluarkan uang sebegitu besar. Nggak apa-apa begitu. Kaget, panik. Bingung. Aduh Pak, mendingan kamari. Nomor ribet, capek kalau mau ke pengajian, capek. Kenapa? Tokonya 2 Pak, karyawan 4. Belum kalau kalian mau pulang, yang satu order Grab karena belum ada motor, lagi ngurusin mau ambil motor satunya. Maghrib sampai nggak sempat lagi, pas mau maghrib ada yang survei. Sibuk sorangan jadi nanti. Jadi kalau capek, bukankah makin tenang? Kemarin bukannya pengen begitu. Itu Allah uji. Maka ta'labah dulu dipesankan Rasul, sudahlah ta'labah, lebih baik engkau begitu. Ya Rasul tahu kalau dengan begitu ketaatannya dijaga, dan itulah perjuangannya untuk sampai pada ridho Allah. Bukan Allah nggak bisa bikin orang kaya, tapi kadang diujinya dengan cara-cara yang dia butuh apa nih, apa yang dia sedang pikirkan, Allah uji dalam hal itu. Ya contoh misalnya pengen punya pesantren besar, ada kamar-kamar buat santri-santri. Kan udah aja barangkali dengan datangnya donatur. Tapi kan siapa yang jamin kalau itu sudah dijadikan kemudian malas ngajinya, malas baca kitab, malas istiqomah, malas mutolaah. Dan dengan begini misalnya masih istiqomah, ya berarti bagus. Kalau lulus ya Allah, buat Allah gampang. Blag jadi. Gitu. Wa mahu athariha, bukan cuma menganggap kecil, wa mahu lan menghapus athariha minal qalbi, sampai bekas hapusannya aja, bekas-bekasnya, bayangan-bayangannya saja nggak ada. Jadi bukan cuma tidak punya motor, tapi fungsinya juga dihilangkan dari hatinya. Nggak cuma berpikir, saya mah nggak punya uang, nggak perlu cari uang banyak. Kenapa? Saya nggak butuh uang. Termasuk fungsi uang juga dihilangkan dari hatinya. Berarti benar-benar zero. Jadi zuhud adalah titik nol di mana hatinya tidak ada ruang sedikit pun untuk apapun bentuk macam ragam yang bersifat duniawi, enggak ada sama sekali. Bahkan wa mahu athariha, sampai bayang-bayangnya saja tidak kebayang. Jadi netral betul-betul, nggak butuh apa-apa. Lagi-lagi tadi jangan sampai berpikir bahwa berarti kalau begitu tidak punya harta. Bukan, lagi-lagi. Nabi Sulaiman itu semuanya ada. Lengkap kerajaan istana dengan pasukan. Lengkap senjata, lengkap fasilitas keraton kerajaan. Semua tunduk, udah selesai. Merajai dunia, kira-kira begitu. Dari harta, dari kehormatan, dari jabatan, bahkan makhluk ditundukkan oleh Allah sebagai mukjizatnya. Jin tunduk, apa aja yang diminta Sulaiman terjadi. Tapi itu semua tidak ada di dalam hati, cuma di luar saja. Kepuasannya bukan karena semua fasilitas ada, tetapi nikmat yang besar diekspresikan nikmat itu dengan berbagi. Kaya, punya tetangga, lalu berbagi. Semua orang merasa nikmat. Pak, kalau tanpa ada bapak, Allah, bukan bapak, bukan saya. Saya ayah, kaya, berbagi. Kalau nggak digerakkan sama Allah, ayo, iya Pak ya. Jadi alhamdulillah ya Pak. Ya alhamdulillah kok Allah, jangan ke saya. Jadi saya nikmat dititipin. Lalu orang terbagi nikmat, terbagi. Ilmu, saya tidak bisa apa-apa. Dititipin sama Allah, dikasih amanah. Proses belajar beberapa tahun waktu lalu di pesantren, dapat ilmunya. Berharap ada keberkahan. Maksudnya berkah apa? Nggak cuma bisa baca kitab terus ngaji, bisa dengar dulu di pesantren bertahun-tahun. Enggak. Tapi saya menjadi wasilah. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak paham menjadi paham.
Orang yang tidak tergerak ibadah menjadi ibadah. Nah, buat saya disebut ustadz, disebut mang, disebut om, disebut nama. Tapi gini kemarin Pak Ustadz kasinggung disebut mang. Nah, itu saya belum bisa zuhud berarti. Udah kamalinaan atau pugu-pugu ustadz ulang gitu. Udah gitu ustadznya beneran disebut emang misalnya gitu. Apa bedanya saya sama tukang apa? Dalang apa? Iya. Oh, berarti Pak Ustadz belum zuhud. Belum, makanya belajar tuh karena saya belum bisa. Nah, kalau sudah begini kan mikir lagi ya juga ya. Iya benar. Lah mau dipanggil apa ke beda bodo amat. Kenapa? Sebutan itu ya hanya sebatas kepuasan, merasa dihormati, ada kebanggaan. Jadi mulai sekarang belajar dari yang kita bisa masing-masing. So, mau zuhudnya di tingkat mana, mau di bidang apa, mulai dari situ belajar sikap-sikap zuhud, cipratan-cipratan kecilnya saja. Benih-benihnya ada, sok tanamkan dari sekarang. Seandainya nanti diberi keluasan harta, diberi keluasan peluang, kehidupan yang nyaman, nikmatnya, tanamkan dari sekarang ini supaya nanti nggak masuk ke dalam hati, menguasai ruang-ruang hati yang kita sudah sepakat akan diisi oleh nurnya Allah, akan diisi oleh cahaya rububiyah supaya bisa sampai pada tujuan hakikat yaitu ma'rifat kepada Allah. Kalau dunianya masih masuk ke dalam hati, tebal dindingnya sehingga selalu bertabrakan, beleduk, nggak ada efek, benjut-benjut, terluka semua badan. Kenapa? Capek. Isuk mangkat gawe, balik puting awak ringsek capek. Yang didapat apa? Ya segitu-gitu nah. Kenapa capek? Ya karena memang ngotot, kuat tenaga dikerahkan untuk mempertahankan, memperjuangkan itu. Kewajiban dasar penuhi, selebihnya mah qanaah. Sudah ya Allah saya maksud. Selagi tidak menjauhkan dari ketaatan kepada Allah, perjuangkan secara maksimal, kerja maksimal, disiplin dalam kerja, amanah dalam mengemban titah perintah tugas di pekerjaan. Bukan berarti terus udah keluar, nggak mau kerja, nggak mau. Sementara ada kewajiban. Ini kan benih-benihnya ditanam, silahkan. Jadi tidak hanya istisghar. Istisghar itu amri, menilai, berusaha, ada kesengajaan untuk berusaha menganggap bahwa dunia ini kecil. Setelah jadi kecil kan masih ada namanya kecil tuh, berarti sedikit. Hilangkan itu juga yang namanya sedikit. Kayak kemarin tuh qanaah. Qanaah itu menerima pemberian yang sedikit. Berarti masih ada pemberian kan? Walaupun sedikit. Nah ini mah sedikitnya aja jangan ada. Maka Rasul ketika datang Fatimah menyampaikan bubuk roti, Rasul mengatakan, ada apa? Ini ya Rasul begini-begini. Ditanya, apakah ini makanan yang pertama masuk selama 3 hari? Selama 3 hari kalau bukan diantar berarti Rasul tidak menganggap ada, yang sedikitnya aja nggak ada. Gitu. Ya kalau seminggu juga mungkin sama. Jawabannya sama. Itu tingkatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang di sini kita bilang menganggap kecil saja dulu. Bukan berarti nggak butuh, nggak berharga. Berharga tapi jangan dianggap. Ada, jangan dianggap. Karena khawatir ketakutan yang ada. Bukan takut khauf, roja kepada Allah. Takut lecet, takut hilang, takut kegores, takut bocor, takut rusak, semplak. Lepas, takut takut sehingga habis waktunya buat memelihara sesuatu yang rusak. Sudah pasti rusak. Menjaga sesuatu yang sudah pasti rusak. Kecuali tadi seperti Nabi Sulaiman dengan kaya, harta, jabatan segala macam dimiliki, kekuasaan, pengaruh dan segala macam, tidak melalaikan ketaatannya kepada Allah. Prioritasnya Allah. Adapun anugerah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa nikmat Allah itu besar. Saya buktikan, saya bagi. Kenapa? Nggak kurang, saya sudah. Kan ditabung? Enggak, ntar ada lagi. Gitu aja. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, apa tadi? Wa mahu asaroha.
minal qalbi, dihapus bekas-bekasnya sampai benar-benar netral, zero. Wa qala landawu sopo Abu Sulaiman ad-Darani az-zuhdu indana, menurut Abu Sulaiman ada lagi versinya, pendapat pandangan daripada Abu Sulaiman ad-Darani bahwa zuhud iku az-zuhdu utawi zuhud indana ing dalam sandinge kami, zuhud menurut kami ikut tarku kulli syai'in, ninggalakan tiap-tiap perkara. Az-zuhdu utawi zuhud indana ing dalam sandinge kami ikut tarku kulli syai'in, ninggalakan tiap sewiji-wiji. Yashghuluka kang nyibukaken sira, kang ketungkul sira anillahi saking Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih simpel buat memperkaya pemahaman, definisi, arti, makna, kandungan, supaya bisa diamalkan dengan berbagai cara, berbagai versi, tetapi intinya sama. Menurut Abu Sulaiman ad-Darani, zuhud menurut kami adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirimu, yang bukan disibukkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan segala sesuatu, apapun bentuk kesibukan yang bukan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan itu semua. Perlu nggak duduk di sini ngapain? Ngaji. Ingat Allah di sini, ingat Allah berarti kerjakan. Perlu nggak duduk di sini? Nggak ngapain? Biarin aja Pak. Biarin aja. Tikus. Perlu nggak? Perlu buat apa? Ya ngumpul-ngumpul biasa aja. Ada manfaat nggak ada? Dekat sama Allah apa makin jauh? Lalai apa makin ingat? Kayaknya sih lalai, tinggalkan. Mau kemana ke sana ngapain? Ada Allahnya di sana nggak ada? Jangan. Jadi semuanya unsur-unsur yang membuat kita lupa kepada Allah ditinggalkan. Nah, itulah zuhud. Ya, ini kan langkah-langkahnya. Dengan begitu nanti lama-lama merasa tidak perlu, tidak butuh, tidak ada manfaat. Maka simpelnya Rasul, tarku malayani, meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagimu di dunia dan akhirat. Penting gak nih buat saya? Penting. Manfaat gak? Manfaat. Buat di mana? Dunia. Akhirat enggak? Jangan. Penting gak nih? Penting. Manfaat buat di dunia, manfaat. Di akhirat manfaat. Jelas. Kerjakan. Karena kan setelah mati kan tidak ada yang bisa kita ambil sedikit pun dari dunia. Tidak ada yang menjamin. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, lain lagi dengan Sufyan ats-Tsauri, az-zuhdu utawi zuhud fit dunya ing dalam dunia iku qasrul amali, cindek ke angan-angan, lamunan, angan-angan, memangkas segala macam angan-angan, angan-angan, tulul amal, angan-angan panjang atau panjang angan-angan. Kalau qasrun berarti diperpendek. Jangan terlalu jauh kemudian sampai sulit, ukurannya sudah nggak kecukupan, nggak kebagian. Kita punya meteran itu paling banyak meter berapa panjang? Berapa banyak? 5 meter. Yang kita mau ukur itu panjangnya misalnya 10 meter. Ya kan nggak bisa langsung 10 meter. Bisa saja 10 meter kita ukur, tapi 2 kali kerja, tandain. Nah, terusin dari sini. Artinya untuk sekarang jangka pendek apa? Ke depan. Dari sekarang 2021 bulan Oktober besok. Sekarang sudah ya. Nah, Oktober. Sampai bulan depan ngapain? Apa target saya? Khatam Quran 1 kali. Khatam Quran 1 kali. Caranya gimana? Ya rutin baca Qurannya setiap hari. Jam berapa? Di planning. Jangan saya targetnya khatam Quran setiap bulan, hafal Quran di usia 40 tahun, hafal tafsirnya di usia bisa baca kitab 2 tahun lagi, terus punya jamaah. Saya buat channel YouTube sendiri, ngaji sendiri di YouTube, jamaahnya banyak, pengajian di mana-mana. Terus ngaji nggak, malas orang. Channel lagi buka jamaah mana 2 tahun deh, awas ya. Orang jamaahnya disiapkan, main aku mah ya. Katanya mau jadi ustadz, mau jadi punya jamaah, mau pimpin
ngaji, mimpin zikir, mimpin tahlil di mana-mana. Nah, yang jelas aja Pak, saya mau bisa baca Quran lancar, sok ikronya bawa. Nanti lancar Pak, bawa aja ikronya dulu ke sini. Tiap hari aba, ta ta a, ba ba a, ta ba a. Pindah ya ikro 2 besok. Doharo, somada, terus pindah ikro 3. Sebulan, 2 bulan. Ya, tiba-tiba sok buka Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Setahun. Bulan depannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina enak. Pak, mau saya dulu apa cita-citanya? Mau mimpin pengajian Quran kan udah bisa. Alhamdulillah berarti. Tapi jamaahnya Pak, saya panggil jamaah saya. Kamu pimpin ya. Oh, gampang nggak? Nggak usah diniatin mau mimpin begitu. Ngaji yang bener aja. Nanti lama-lama, oke? Kalau sudah bisa, saya bilang murid, ya Pak, ada yang pimpin Quran di sini. Ya itu, bang ini, begitu. Ada nomornya, ada. Nomorku Pak. Tuh, jadi manfaatnya, berkahnya di situ. Jangan ditaruh di mana-mana tapi dijalankan. Langkah 1000 itu pasti sampai, tapi dimulai dari langkah pertama, kedua. Gunung itu tinggi menjulang, saking tingginya kita nggak bisa ngukur. Masya Allah, tinggi banget. Jangan dipikirin sampai enggak, saya ke sana sampai enggak. Air mata kan sudah sampai. Mana yang kita lihat nyampe berarti nyampe, itu aja udah. Nyampe. Lihat ke atas awan, wah nyampe. Tapi jangan kemudian nyari tangga, bikin tangga di sana, naik pesawat. Maksudnya mah. Jangan mikirin gimana cara supaya naik ke awan itu. Ya Allah, berikan saya kekuatan. Ya, kekuatannya maksudnya apa? Kekuatan untuk beli tiket pesawat. Supaya bisa sampai ke Mekah, lihat di peta. Cuma segini. Ternyata kita sama Mekah, Indonesia dengan Saudi Arabia jauh, yang dekat mah kematian. Waduh, iya juga ya. Nah, jadi terus begitu. Jadi yang berangkat dari sini bawa motor apa mobil nyampe kemana, Ciawi, masuk ke puncak, terus kemana, naik ke atas bukit. Tiba-tiba mendaki, berhenti di kilometer berapa, naik lagi. Ikutin petunjuknya di sini, guide-nya. Pas di atas, kemarin saya nongkrong di mana ya waktu itu? Nggak kelihatan bekasnya. Jadi waktu kita di bawah lihat gunung tinggi banget, pas lihat di sana, saking kita sudah merasa tinggi dan besar, sampai kita sendiri dulu yang diri di situ nggak kelihatan. Itu artinya apa? Kalau sudah sampai di puncak nilai-nilai ketakwaan, apa yang besar? Enggak. Nggak kelihatan. Kata dunia segede gitu, sampai tinggalin. Nabi Sulaiman punya ini, ya Rasulullah ini kelihatan nggak ada. Ini dari mana? Faminallah, dari Allah. Punya siapa? Punya Allah. Buat apa? Buat Allah. Jadi habis semua. Lemparkan ke laut buat makan ikan, kasih ke penduduk buat makan orang. Dipekerjakan gaji, habis Nabi Sulaiman. Berarti kaya bisa jadi zuhud, yang fakir juga bisa zuhud, yang bekerja siang malam bisa zuhud, yang kerja di perusahaan bisa zuhud, yang duduk di masjid saja bisa zuhud, yang tiduran aja juga bisa zuhud. Gimana caranya tidur? Ntar cari lagi caranya tuh. Jadi apapun yang membuatmu sibuk sehingga engkau lupa kepada Allah, maka tinggalkan. Nah itulah zuhud. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan zuhud adalah memangkas angan-angan. Buat apa kalau nanti sudah jadi bos? Ya kan begini. Bagus. Contohnya Nabi Sulaiman. Buat apa kalau nanti jadi imam besar? Ya contohnya siapa? Buat nanti jadi apa, nanti jadi kepala kantor ini? Ya contohnya siapa? Yang semua jabatan pimpinan apapun bentuk yang bersifat kehormatan
duniawi, maka lihat contohnya. Saya mau jadi seorang ulama besar. Siapa contohnya? Kayak gini nih. Klik ceritanya, profilnya, masa lalunya, pendidikannya, terus ilmu yang dikuasai, sanad keilmuannya, pesantrennya mana. Waduh, berat. Kan gitu akhirnya mah. Tapi lihat yang pertama, yang dipelajari pertama, Iqra. Ini dulu berarti. Iqra nih, Iqra mah bisa saya. Nanti mau Iqra. Pak, tapi saya pengen jadi ulama ini, bisa. Nanti itu. Enggak, kalau langsung ke sini bisa buka pasar. Beli gamis warna putih, beli peci yang sorban, beli minyak, siwak, tasbih. Jadi gitu. Ngan isu-isu teh kota tangga mana gelo. Dapat ilham dari mana? Eta dari Bang Baron. Ilham dari Bang Baron. Mau ngapain? Mau sholat imam pokoknya di Mekah. Ini benar-benar Pak Ustadz panggil Pak Ustadz. Syukur. Ke Mekah mau ke mana? Ke Mekah Pak Ustadz. Dari malam datang saya, malaikat Jibril itu nemenin saya dari malam. Kita makan Pak Ustadz. Mau apa? Mau bawa-bawa ya. Saya juga jadi takut kalau tong aneh-aneh deh. Ya, jadi langkahnya pertama dulu. Iya betul, tujuannya ke sana. Betul, nanti ma'rifat, nanti hakikatnya ma'rifat kepada Allah, betul. Tapi jangan loncat ke sana. Tenggelam di sini. Ayo jalan bareng-bareng. Bisa bawa mobil sendiri, bisa sok supirin, hati-hati ya. Saya ikut. Awas, rem ngadadak tuh ngeblong. Kan diingetin. Pak, saya mah belum lancar. Ya udah saya ingetin. Kalau berprotes, orang nyalit kiri, tong diprotes cici. Ya orang nggak apal medannya. Ustaz awas, ya ribet turun. Gitu, cek supir. Diam. Jadi hati-hati waro. Kemarin bukan tidak ngebut, tahu medannya. Zuhud bukan tidak punya harta. Qanaah bukan berarti pasrah. Jadi ulah salah paham. Semuanya harus dikuasai dari definisi awalnya, secara hakikat, secara bahasa. Ini loh artinya. Nanti prakteknya nggak bakal salah. Oh berarti ulah kudung-kudung ningali rumah hubud dunia. Gitu. Tidak, bukan itu ukurannya. Wa su'ila den takon sapa al Imam Ali karramallahu wajhah, suatu ketika Imam Ali khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah aniz zuhdi, ditanya tentang zuhud. Faqala mangka jawab sapa Sayyidina Ali. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Rasul, ya Khalifah, ya Ali, apa sih zuhud itu? Qala, beliau menjawab, huwa alla tubali, yenta ora peduli, min aklid dunya, ora peduli man ing wong. Engkau tidak peduli kepada seseorang akala kang mangan sapa man minat ad-dunya ing dunya, atau min aklid dunya min mukminin, ya gitu ya. Jangan engkau pedulikan tentang makanan-makanan dunia dari seorang mukmin atau kafirin. Ai fatu saru biha wairoka kaina, fatu saru mangka ngelabeti biha ing dunya wairoka goyaroka kang ngawahaken ing sira saliyane sira kainan kanane man kana la lihtiqorika, man wong kana kang ana lihtiqorika kang ngina ing sira laha maring dunia. Jangan pernah pedulikan orang tentang dunianya, baik mukmin maupun kafir. Yang engkau ambil pelajaran adalah asar. Apa dampaknya ketika engkau melihat orang itu kaya raya? Jangan pikirkan, jangan kemudian tuh ini pengen, itu mau, ini dicari, itu dicari. Habis waktumu untuk itu. Yang diambil adalah
Pelajaran buat kita, ketika Allah berikan anugerah kekayaan, berarti maksudnya bersyukur dan berderma. Tetapi tidak memiliki. Ketika diberi kefakiran, berarti Allah menjaga kita, bahkan meringankan tentang hisab dunia maupun akhirat. Jangan pernah takut untuk dihina gara-gara itu. Dikorit. Gara-gara, karena sebab harta, lalu saya takut tidak terhormat. Jangan pernah ada pikiran. Maka dalam adabul alim wal muta'alim, jangan juga pernah menilai guru atau kita punya kiai, punya ustaz. Dilihat dari keadaan, status sosial, ekonominya, hartanya, sudah keburu ketutup tuh keberkahan ilmu, coba gara-gara masalah itu. Ustaznya juga jalan kaki, nggak punya motor, masa ustaz nggak punya motor? Ustaznya juga sarungnya jelek. Nah, apa dilihatin sarungnya, bajunya, bebannya, pecinya, semua. Tidak, sudah ketutup duluan, boro-boro mendapatkan ilmu dan keberkahan, sudah ketutup sama menilai bukan dari yang kita lihat nampak. Jangan melihat sesuatu yang zahirnya saja. Sekali waktu belajar menyelam, masuk, lihat apa yang tidak nampak. Kemarin sudah kita bahas di bab-bab. Wa zuhdulan utawi zuhud. Ini nadom berikutnya setelah ini an-i'rab tuh tentang susunan kalimat. Wa zuhdu ahsanu mansobin ba'dat tuqa. Wa zuhdu utawi zuhud iku ahsanu mansobin, sebagus-bagusnya makom derajat ba'dat tuqa setelah takwa. Wa bihilan karena zuhud yanalu merkoleh sopoman makoma arbabal ula ing tingkatan yang tinggi, yang mulia. Atau dalam bahasa lainnya, di dalam keterangan disebutkan Imam Ghazali yang mengatakan azudu fid dunya maqamu syarifin min maqamatis salikin. Imam Ghazali berpendapat bahwa zuhud terhadap dunia adalah makom, tingkatan yang mulia dari makom-makomnya salikin, orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah. Yakni maksudnya anna zuhda satu zuhud iku abdulul manasibi, utama-utamane makom ay al makomati tegese makom-makom ba'da taqwal ilah, ing dalam sakwise takwa maring pangeran. Idhuwa karena idhuwa utawi iki zuhud iku sababun sebab mahabbatallah, iku sababun sebab mahabbatallah ing demen maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu mansobin a'la lan endi mansob makom iku a'la kang luwih luhur minha saking zuhud. Maksudnya zuhud adalah sebaik-baik makom setelah takwa kepada Allah. Takwal ilah maksudnya takwa secara syariat, imtisalu awamirillah sudah, ijtinabu nawahihi sudah, takwanya haqqatu qoti sudah benar-benar takwa, lalu naik derajat takwaannya adalah zuhud. Kenapa? Karena zuhud adalah menjadi asbab. Zuhud adalah satu-satunya jalan cinta kepada Allah. Jadi bagaimana caranya mencintai Allah? Kaifa tuhibbullah wa rasulah. Bagaimana caranya engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Satu-satunya jalan adalah zuhud. Berarti maksud sudah apa? Tidak memasukkan hal-hal yang bersifat dunia ke dalam hati sekecil apapun. Kenapa? Hati saya mau dipenuhi oleh cahaya-cahaya Allah. Jadi kalau masih cinta dunianya berlebihan, ya sudah, nanti lama-lama Allahnya tersisih, Rasulnya tersisih. Kenapa nggak sholat? Nah, besok masih ada. Kenapa nggak sholawat? Karena Nabi Muhammad sudah pasti ngasih syafaat. Sepele. Kenapa masih jam segini masih cari uang, masih berangkat, masih ngambil-ambil? Kenapa? Takut buat besok pulang. Kan udah dijamin sama Allah hari ini. Takut enggak? Takut lupa Allahnya. Maksudnya gitu dijawab. Nah ini kan kebalik gitu. Nah jadi zuhud adalah makom tertinggi setelah takwa. Artinya bukti bahwa orang itu
dekat cinta dengan Allah, salah satunya adalah indikasinya tidak ada satupun di dalam hatinya ruang kecuali hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Duniawi nggak masuk. Makanya disebutkan zuhud adalah makom setelah takwa, maksudnya karena dengan zuhud itu mudah, terbuka lebar, luas, lurus treknya, bebas hambatan untuk sampai kepada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala dawu sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, zuhudlah engkau, uzhud fid dunya, zuhudlah engkau fid dunya, ing dalam dunya, yuhibbuka maka demen ing sira sapa Allah Gusti Allah. Kezuhudanmu terhadap dunia, zuhudlah engkau tentang atau zuhudlah terhadap dunia, maka Allah pasti akan mencintaimu. Kalau zuhudnya terhadap dunia, tidak menganggap dunia ini besar, bahkan menghapus nilai-nilai, anggapan, dugaan, prasangka, perasaan bahwa dunia adalah segala-galanya, hilangkan itu. Jika itu sudah hilang dari hatimu, maka Allah pasti akan mencintaimu. Jadi zuhudmu terhadap dunia mengakibatkan cintanya Allah turun, masuk, memenuhi ruang-ruang hatimu. Wazhud fima indan nas, dan ketika zuhudmu terhadap manusia, yuhibbukan nas. Maksudnya apa nih? Coba. Ketika zuhud dunia berarti Allah mencintaimu, dan ketika engkau zuhud terhadap sesuatu yang ada pada manusia, yuhibbukan nas. Hilangkan sedikit pun rasa ingin dihormati, ingin dimuliakan. Berarti tawadu kan? Nanti muncul pancaran perilaku akhlak tawadu ini keluar, sehingga orang bukan menghina, yang ada menghormati. Maka orang mencintaimu bukan karena engkau mengatakan di sana sini bahwa saya sarjana, bahwa saya ustadz, bahwa saya santri yang belajar banyak kitab, bahwa saya nasabnya Qur'annya sampai Qur'an. Bukan karena kamu cerita itu. Dan jangan pernah itu semua menjadikan kamu mulia. Bukan itu sebab Allah memuliakanmu, tetapi karena apa? Engkau zuhud terhadap apa-apa yang ada di samping manusia. Manusia biasanya senang dihormati, ya kamu jangan. Manusia senangnya dipuja-puja, ya kamu jangan. Ketika itu dilakukan, justru manusia akan mencintainya. Nah, gitu ya? Paham ya? Rawahu Ibnu Majah, faman ahabbahullah. Ibnu Majah meriwayatkan, man utawi sapane wong ahabba kang den demeni ing man sapa Allah Gusti Allah, iku fi a'la darajati, ing dalam sak dhuwur-dhuwure derajat, wa asyraful maqamati, lan paling mulia, sak mulia-muliane makom, tingkatan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa siapa orang yang dicintai oleh Allah, maka dia sudah sampai pada derajat yang paling tinggi. Lalu kita kenal dengan istilah walinya Allah, wakilnya Allah di bumi, kekasihnya Allah di bumi. Dan dia sudah sampai pada asyraful maqamat, makom tertinggi. Karena itu wabizuhdi, karena dengan zuhud itulah yanalu, merkoleh arbabal ula, ing kehormatan kang dhuwur minal ulama, saking para ulama, al amilina kang ngamalaken kabeh, wasufiyah, dan para ulama sufi, an-nasikin kang pada istiqomah dalam nasikin, dalam ketaatannya, dalam jalan-jalan yang ditempuh. Wabizuhdilan iku sebab zuhud, karena zuhud itulah kemudian para ulama-ulama amilin, sufiyah, nasikin, mereka mendapat peringkat di sisi Allah dengan derajat tinggi di sisi Allah. Puncak daripada makom derajat adalah menjadi kekasih Allah. Kalau sudah dicintai,
Kalau sudah diterima cintanya oleh Allah, lalu Allah mencintai kita, berarti sudah tidak ada lagi yang tidak mungkin buat Allah. Tidak ada lagi yang tidak pernah tidak Allah dengar. Tidak ada ucapan kita yang tidak Allah perhatikan. Kenapa? Karena Allah anggap kita kekasihnya. Jam berapapun WhatsApp, siap 86. Karena apa? Karena kita dianggap kekasihnya, dan kita menganggap bahwa dia kekasih saya, dia pacar saya, dia istri saya, dia kekasih hati saya. Jam berapapun standby, siap. Allah panggil, siap. Allah beri ini, senang. Apa saja. Nah, itu sudah sampai pada derajat yang paling tinggi. Berarti makomnya adalah menjadi kekasih Allah, cintanya diterima, begitu berbunga hatinya, tetapi kemudian bukan semakin lupa karena itu, karena cinta yang hakikat ya cuma itu. Sehingga sampai orang sampai pada derajat cintanya diterima oleh Allah, lalu kemudian tidak ada lagi ruang hati untuk mencintai yang lain, seperti yang terjadi pada kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Bagaimana bisa engkau dengan 9 akal tidak bisa mengendalikan cintamu kepadaku, ketertarikanmu kepadaku, sementara aku dengan 9 nafsu, dengan 1 akal, aku bisa mengendalikan akal yang banyak. Kenapa? Kecintaannya sudah bukan lagi pada Imam Hasan al-Basri, ketertarikannya bukan pada Malik bin Dinar, tapi cukup Allah dalam hati saya. Tidak ada ruang satupun untuk selain itu. Terima kasih. Wassalam ya. Tidak ada saya. Yang saya inginkan adalah Allah saja. Dan Allah itu sangat cemburu ketika saya mendoakan. Oh, bahasanya begitu kan? Nah, Allah kan maha pencemburu. Al-i'rab wa muhibbud dunya qailun aina tariq ay wallahu a'lam. Jadi nanti besok ini tadi kemarin 2 malam ini berarti tentang zuhud, berarti menghindari. Nah, itu sudah kita pahami sampai sebegitu kelas orang sudah zuhud. Lalu dalam nazam berikut nanti adalah tentang memang apa sih efeknya cinta dunia itu, kok sampai dihindari? Ada apa sih dengan dunia? Apa kata dunia? What's wrong? Ya, kok mereka menghindari dunia? Bukankah dunia itu nikmat? Bukankah ini surga? Bukankah ini kehidupan yang luar biasa? Anugerah terindah adalah kehidupan. Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Itu malah gua tuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman.